Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama kita channel Topeng Horor. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel kita. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe buat channel kita. Jadi kali ini kita punya cerita horor yang enak deh buat kalian dengar. Ceritanya sendiri ada di sebuah kampung, yang mana kampung tersebut mempunyai sungai yang angker. Ya mungkin kalian bakal tahu lah nanti ceritanya. Makanya pantengin terus channel kita. Jangan di skip videonya, tonton sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo nggak usah lama-lama, biar kalian nggak ketinggalan ceritanya. Kita langsung aja ke cerita horor di Beberapa nama gue samarkan, termasuk lokasi untuk memberi rasa nyaman kepada semuanya. Bismillah. 2015. Warga di pesisir Kampung Pucuk, di pesisir timur ramai sore itu. Seorang anak berusia 12 tahun, bernama Danang dikabarkan hanyut dan tak ditemukan. 3 anak yang bermain bersama Danang, yaitu Eko, Joko, dan Dian langsung lari menemui kepala kampung begitu teman mereka tak kunjung keluar dari air. Siang itu, keempat anak yang sama-sama masih duduk di kelas 6 SD itu tengah bermain bola di tepi pantai. Saat asik bermain, bola yang mereka gunakan terlempar jauh sampai ke sungai Kalimayit. Keempatnya langsung berusaha mengambil bola itu. Danang dan Joko langsung menceburkan dirinya ke sungai yang dalamnya sepusar orang dewasa. Danang yang pertama meraih bola langsung melemparkannya ke Joko. Joko lalu melempar bola ke 2 orang temannya yang sudah menunggu di tepian. Saat akan berusaha kembali ke pinggir, Danang merasakan tanah yang dipijaknya seolah menyedotnya. Danang pun berteriak meminta bantuan Joko yang ada di dekatnya. Tanahnya bergerak, Jok. Tolong saya, Jok. Tolong, kata Danang sambil berusaha menggapai Joko. Joko yang sudah hampir mencapai pinggir kembali masuk ke tengah sungai. Tapi tubuh Danang seperti tersedot. Dia semakin ke tengah, lalu mendadak entah dari mana asalnya debit air sungai mendadak naik. Joko pun bingung antara ke tengah menyusul Danang atau menyelamatkan dirinya. Akhirnya Joko memilih kembali ke pinggir. Dia semakin melihat tangan Danang melambai 2 kali, sebelum akhirnya kepalanya ikut hilang bersama dengan arus sungai. Ketiga anak yang bingung itu sempat berusaha manggil-manggil Danang dari tepian sungai. Mereka mengikuti alur sungai yang perbatasan langsung dengan laut. Anehnya, tubuh Danang tak tampak sama sekali. Setelah itu, air juga terlihat surut. "Ayo, lapor ae neng Pak Pur," kata Eko. Mengajak kedua temannya, akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Pak Purwanto, kepala Kampung Pucuk. Ketiga anak itu menceritakan kejadian yang mereka alami ke Pak Purwanto. Dalam waktu singkat, kabar tentang hilangnya Danang langsung tersiar ke seluruh kampung. Puluhan pemuda langsung menyisir Kalimayit. Pak Purwanto memilih pergi ke pos polisi air yang ada tak jauh dari pesisir. Pencarian pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari Kampung Pucuk juga ikut mengerahkan perahu-perahu mereka untuk mencari keberadaan Danang. Tapi, sampai selepas maghrib, pencarian masih nihil. Polisi air yang bertugas sempat mendapatkan celana pendek dan sendal jepit milik Danang.
Itu pun mereka dapatkan di pinggir sungai. Karena sebelum masuk ke dalam untuk mengambil bola, Danang melepas celana dan sendalnya. Jam 8 malam. Semua pencarian dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan besok harinya. Meski pencarian dihentikan, ada beberapa warga yang masih berada di sekitaran sungai. Mereka menyalakan petromak dan lampu aki untuk menerka-nerka kemana kira-kira Danang dan jasadnya berada. Di tempat lain, di pos polisi air, malam itu ada Bribtu Suparman yang berjaga. Pria itu salah satu senior yang cukup lama menjaga pos polisi air. Bribtu Suparman juga piket malam itu dengan ditemani kopi dan pisang goreng. Saat hendak ke kamar mandi, tiba-tiba Suparman mendengar ada suara. Suara anak kecil yang menangis dari dalam ruang tahanan. Suparman mengira suara itu berasal dari maling atau penjahat yang ditangkap sore atau siang tadi. Dia pun mengendap, melirik ke dalam sel. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sebuah celana pendek yang basah dan sendal jepit. Suparman lalu kembali ke depan televisi di ruang depan pos. Dia kembali menikmati siaran berita dari televisi yang gambarnya setengah buram. Belum ada 10 menit duduk, suara tangisan kembali terdengar. Bulu kuduk Suparman kali ini berdiri. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Sudah tidak ada lagi kendaraan atau orang yang berseliweran di depan kantornya. Artinya, Suparman sendirian di pos malam itu. Suara tangis itu kembali terdengar, seakan lebih dekat dengan telinga Suparman. Di tengah takut dan penasaran, Suparman kembali mencoba mendekati ruang tahanan. Langkah kakinya berjalan perlahan. Begitu melihat ke dalam tahanan, betapa kagetnya Suparman saat melihat ada seorang bocah laki-laki yang tengah duduk memeluk dengkulnya. Tubuhnya basah kuyup. Karena sadar yang ada di depannya bukan manusia, Suparman langsung lari. Kebetulan 50 meter di depan pos ada warung kopi yang masih buka. Dengan nafas terengah-engah, Suparman langsung duduk di depan kursi warung. "Wonten nopo Pak Parman?" tanya Muji pemilik warung. "Rapopo Ji, jaluk banyune," jawab Suparman. Esok harinya, pencarian kembali dilakukan. Ketua kampung, Purwanto, kembali bingung mencari cara melakukan pencarian hari itu. Keluarga Danang sudah bolak-balik datang ke rumah Purwanto. Mereka minta pertanggungjawaban Purwanto sebagai kepala kampung untuk mencari keberadaan Danang. Purwanto berjanji, Danang akan segera ditemukan, meskipun dia sendiri bingung harus mencari dengan cara apa. Hingga azan asar, masih belum ada hasil pencarian. Tim SAR bahkan ikut turun tangan menyisir garis pantai sampai sejauh 17 km, tapi hasilnya masih nihil. Di tengah kebingungannya, Purwanto berjalan sendirian menyisir garis sungai Kalimayit. Dia melirik sungai yang sebenarnya arusnya tenang-tenang aja, seolah gak mungkin menghanyutkan. Sambil terus berjalan, Purwanto tiba-tiba teringat Bahnami, seorang wanita tua yang sudah tinggal sangat lama di tepian kali. Wanita itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar bagi warga kampung Pucuk. Bahnami ini tinggal sekitar 200 meter dari tempat hilangnya Danang. Rumahnya hanya berjarak 1 meter dari bibir sungai. "Assalamualaikum Mbah, nyuwun sewu," kata Purwanto di depan rumah Bahnami. "Mlebu Pur,
jawab Bahnami dari dalam rumah. Purwanto sedikit terkejut. Dia terkejut karena Bahnami bisa mengenalinya hanya dari suara. Di dalam rumah, Purwanto langsung menceritakan kebingungannya. Di luar dugaan, Bahnami seolah sudah tahu semuanya. Singkat cerita, Bahnami mengatakan jika Danang sudah meninggal. Saat ini jasadnya masih dipegang oleh makhluk penghuni Kalimayit. Makhluk ini berbentuk mirip manusia dengan tubuh besar, tapi kepalanya menyerupai buaya. Makhluk ini tinggal sudah lama. Bahnami juga bercerita, di era pembantaian tahun 65, sungai itu sempat menjadi tempat pembuangan mayat-mayat. Makhluk itu merasa senang saat itu. Tapi ketika tidak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai setelah itu, makhluk itu seolah-olah menjadi sangat haus. Jika ada manusia yang lengah, makhluk itu tak segan menariknya untuk menjadi korban. Karena itulah, warga dilarang mendekati kawasan itu jika tidak ada keperluan. Bahkan, kawasan di sekitar sungai sengaja ditanami pohon-pohon lebat bercampur dengan tanaman berduri agar tidak ada orang yang bermain ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu, kawasan itu malah dibersihkan dan dijadikan tempat wisata. Nek awamu njaluk urip wis gak iso, tapi lek pengen jasade, se iso dicupuk. Ucap Bahnami kepada Purwanto. Mendengar jawaban itu, Pur pun mengiyakan. Bahnami kemudian memberikan syarat sebuah ritual untuk meminta jasa Danang. Syaratnya, warga diminta membawa 3 nampan ke tepian sungai. 1 nampan berisi bantal, 1 nampan berisi tumpeng lengkap dengan lauknya, lalu 1 nampan lagi berisi guling. Ritual itu hanya boleh diikuti keluarga dari korban dan tidak boleh ada orang lain sama sekali. Akhirnya, malam itu keluarga Danang menyiapkan diri. Mereka menyiapkan semua syarat yang disebut Bahnami. Dan ternyata, Bahnami juga ikut mengiringi rombongan keluarga Danang yang berisi 8 orang. Sepanjang jalan sampai ke titik hilangnya Danang, Bahnami terus menyanyikan sebuah kidung. Tak jelas apa isi kidungnya. Sepintas terdengar seperti sebuah lagu rayuan yang ditujukan kepada penunggu Kalimayit. Ketika tiba di titik hanyutnya Danang, Bahnami meminta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai. Sesampainya di tengah, 3 nampan itu seolah berputar. Lalu tiba-tiba muncul gelombang kecil yang membalikkan semua isi nampan. Anehnya, nampan yang muncul dari gelombang keluar dalam keadaan kosong. Padahal ada bantal dan guling yang seharusnya terapung di atas air. Wis enteni wae, sesuk Danang balik, kata Mbah Nami kepada keluarga Danang. Malam itu semuanya kembali pulang. Gak ada pencarian lagi seperti hari-hari pertama. Keluarga menunggu kabar sesuai apa yang dikatakan Mbah Nami. Esok harinya, pukul 5 pagi, kepala kampung Purwanto dibangunkan oleh Ferry, salah satu nelayan yang tinggal di dekat rumahnya. Ternyata Danang sudah ditemukan dan sedang dijemput oleh keluarganya. Purwanto yang tak sabar langsung menyusul keluarga Danang. Ternyata Danang ditemukan sekitar 2 km dari pesisir dekat sungai Kalimayit. Yang menemukannya adalah seorang nelayan tua yang baru saja berangkat melaut. Dia kaget karena lambung perahunya seolah ditabrak dari beberapa sisi. Saat diperiksa ternyata yang menabraknya adalah jenazah seorang laki-laki. Tubuhnya hanya mengenakan celana dalam posisi telungkup. Saat ditemukan, jenazah itu seolah meminta diantarkan pulang. Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahunya, lalu membawanya ke daratan.
Pagi itu, Danang pulang kembali ke rumahnya. Sesuai dengan janji Mbah Nami. Dan cerita pun selesai. Oke, gimana ceritanya? Seru kan? Ya, makanya bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan cerita horor dari channel Topeng Horor. Oke, mungkin ini aja video dari kita. Semoga kalian terhibur dan senang bacanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel kita. Pantengin terus channel kita ya. Banyak cerita menarik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Pantengin terus channel kita ya. See you next video. Bye bye.